Jadi sebelum saya terjun ke dunia YouTube ini, saya adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang editing video, editing gambar, apalagi berbicara di depan kamera. Tetapi semenjak saya memulai menjadi seorang YouTuber, saya mulai belajar tentang edit video. Ini manfaatnya. Kemudian saya belajar berbicara di depan kamera. Yang dulu saya jangan nama saya Evan. Saya kebetulan pemilik channel Trimono Group, Trimono Podcast dan juga Trimono Tutorial. Kalau ditanya kapan mulai mengenal YouTube atau YouTuber, sebenarnya sudah sudah cukup lama saya mengenal YouTube. Saya ingat 2019 yang lalu, ya, salah seorang teman saya sudah mulai membuat konten, ya, memulai membuat YouTube. Waktu itu saya ingat teman saya ini ajak saya untuk membuat channel YouTube, ya. Waktu itu kontennya tentang gitar, ya, gitar klasik waktu itu. Ya. Dia kan kebetulan teman kos saya. Saya sering main-main ke kamarnya. Dia sementara buat konten. Ya. Waktu itu saya tidak pernah kepikiran mau buat sebuah channel YouTube. Saya sadar diri, ya. Saya sadar diri bahwa saya tidak punya kemampuan untuk mengedit video, ya, tidak memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum. Jadi saya sebelum mulai sudah gugur, ya. Karena saya merasa bahwa saya tidak punya bakat di sini. Saya tidak punya bakat di YouTube. Teman saya selalu mengajak saya, ayolah kita buat channel YouTube. Ayolah kita buat konten. Tapi waktu itu saya hanya sibuk dengan game saya, ya. Setiap datang di kosnya saya cuma main game saat dia sedang sibuk membuat video YouTube. Ya, saya hanya main game waktu itu. Nah, itu sejak saat itu saya mulai mengenal yang namanya YouTube ataupun YouTuber. Saya belum tahu bagaimana cara mendapatkan uang dari sana. Intinya waktu itu saya tolak, ya. Saya tolak untuk menjadi YouTuber. Karena apa? Alasannya cuma satu. Saya tidak punya keterampilan di bagian ini, di bidang ini. Edit video, saya tidak bisa. Apalagi mau berbicara di depan kamera. Di mana saya tahu bahwa YouTuber itu harus memiliki kemampuan public speaking di depan kamera. Ya, minimal bisa berbicara di depan kamera. Dan waktu itu saya tidak memiliki kemampuan itu. Jadi mau nggak mau saya harus tolak, ya. Saya tidak tertarik untuk bergabung di bagian ini, di bidang ini. Saya tidak memiliki bakat untuk itu. Jadi saya tolak waktu itu. Jadi di tahun 2020, ya, 2020 awal, ketika Indonesia atau bahkan dunia itu, ya, katakanlah diserang sebuah wabah, ya, virus corona waktu itu, 2020 awal. Nah, pada kondisi itu seluruh masyarakat tentunya dipaksa untuk menjalankan aktivitasnya secara online dari rumah, ya. Saya waktu itu masih kuliah dan kampus saya juga menerapkan kuliah online, ya. Jadi mau nggak mau waktu itu saya hanya bisa di kos dan mengikuti perkuliahan dari kos secara online. Waktu itu orang tua di kampung, ya, takut juga, ya, karena saya kan kuliah jauh dari kampung. Nah, orang tua takut setiap hari saya dihubungin, mending kamu pulang saja, bahaya kalau di situ terus, ya, tempat kuliah saya. Sampai akhirnya bulan 4 2020 saya akhirnya pulang kampung, ya, sebelum bandara ditutup saya harus pulang kampung. Nah, maka saya pulanglah waktu itu 2020 awal bulan 4. Saya pulang di kampung, saya tetap aktivitas secara online, dalam hal ini kuliah, ya, karena saya masih mahasiswa waktu itu.
Saya kuliah secara online. Nah, tapi karena masih masa karantina dan juga pembatasan sosial berskala besar waktu itu, ya, maka mau nggak mau saya harus melakukan aktivitas di rumah, hanya di rumah waktu itu. Saya kan bingung mau buat apa di rumah, nggak ada kegiatan lain. Waktu itu saya melihat di rumah saya kan banyak ayam yang kondisinya bisa dikatakan kurang terawat. Ya. Lalu saya rencana mau buat ternak ayam, gitu. Ternak ayam kampung ya. Nah, mulailah saya buat kandang, ya. Kemudian ayamnya itu saya mulai rawat, perhatikan tiap hari. Tapi karena masih pemula waktu itu, ya, belum paham tentang ayam, belum paham tentang ternak ayam, ya. Apalagi bukan bagian saya juga di sini, bukan bidang saya. Saya bukan jurusan peternakan, saya juga tidak memiliki pengalaman beternak ayam. Satu-satunya cara adalah saya mencari informasi dari YouTube. Ya. Jadi hampir tiap hari saya membuka YouTube untuk menonton tutorial merawat ayam, ya. Bagaimana cara uh, merawat ayam, bagaimana cara menyembuhkan penyakit ayam, kemudian bagaimana cara, ya, intinya merawat ayam lah ya, beternak ayam. Itu saya nonton setiap hari. Sampai akhirnya ada satu video yang membahas tentang penghasilan seorang peternak ayam. Di situ dibuat secara terperinci bagaimana cara menghasilkan uang dari ternak ayam, bagaimana cara menjual, ya, dan apa-apa saja yang bisa dihasilkan dari ayam itu, bisa menghasilkan uang dari ayam, ya, termasuk telurnya, termasuk eh, dagingnya, ya, kemudian juga apa anakannya, peranakannya itu bagaimana caranya bisa menghasilkan uang. Sampai akhirnya saat saya sedang fokus menonton YouTube tersebut, video tersebut, tiba-tiba muncul iklan, ya, iklan YouTube di video tersebut. Saat saya melihat iklan itu, tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, wah, ini orang ini bukan hanya mendapatkan penghasilan dari ternak ayam, tapi juga pasti mendapatkan penghasilan dari YouTube ini. Nah, dari situ saya mulai fokus sama YouTube-nya, sama channelnya. Saya perhatikan video-videonya, ya, saya lihat mana video yang paling viral, mana video yang paling banyak dinonton, berapa subscribernya, dan saya lihat videonya itu cukup ramai, ya, sangat ramai, ratusan ribu penonton, ratusan ribu view. Dari sini saya mengatakan, bisa jadi orang ini mendapatkan penghasilannya ini, uangnya ini lebih banyak dari YouTube. Ya. Nah, karena pemikiran ini akhirnya saya mulai terpancing juga, saya mengatakan, kenapa ya saya tidak buat video juga, ya. Saat saya memberi makan kepada ayam saya, kemudian saya pelan-pelan saya videokan, ya. Saya videokan kemudian saya kirim di YouTube. Ya, siapa tahu ada yang nonton dan siapa tahu bisa viral dan bisa mendapatkan uang. Waktu itu saya belum paham bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube. Saya belum paham. Esokan harinya saya mulailah video ayam saya. Video-video, kemudian saya upload di YouTube. Cara uploadnya pun masih salah, ya, bukan landscape, kemudian kualitasnya juga masih rendah, editnya pun asal-asalan. Bahkan waktu itu saya tidak edit sama sekali, saya langsung upload di YouTube. Dan nama channelnya waktu itu pertama saya ingat namanya Ariska Farm, karena akan berbicara tentang peternakan. Jadi saya beri nama Ariska Farm waktu itu. Nah, kenapa bisa dari ayam akhirnya beralih ke channel lain, channel YouTube lain, atau yang saat ini yaitu Trimono Group. Nah, itu ada pertanyaan juga. Berawal dari tadi ya, yang satu video pertama, ya, tentang ayam, saya videokan. Dari situ saya mulai terpancing. Sebenarnya kenapa banyak orang yang mau menjadi YouTuber, ya.
kenapa banyak orang tertarik di YouTube menjadi YouTuber. Dan katanya penghasilan dari YouTube itu banyak. Ya. Orang bisa kaya mendadak dengan menjadi seorang YouTuber. Itu membuat saya penasaran sampai akhirnya saya mulai belajar. Pertama, belajar mengedit video, ya. Kedua, harus terbiasa berbicara di depan kamera. Ketiga, saya harus mempelajari skemanya YouTube itu seperti apa, cara mendapatkan uang dari YouTube itu seperti apa. Ini 3 hal yang harus saya pelajari. Nah, karena saya mulai belajar mengedit video ya, dengan sendirinya mulai belajar mengedit video, kemudian saya mulai belajar berbicara di depan kamera, dan akhirnya saya masuk di tahap yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube ya. Ketiga hal ini selalu saya pelajari, setiap hari hampir saya pelajari, dengan sendirinya saya terpancing untuk selalu berkarya di YouTube. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa eh, sepertinya channel ayam ini kurang luas ya. Artinya saya bosan kalau hanya rekam-rekam ayam terus. Maka mulailah saya membuat channel baru yang namanya LD dan HD waktu itu. Tujuannya channel ini adalah saya akan merekam semua kegiatan-kegiatan saya. Ya. Dimanapun saya berada, saya akan rekam dan upload di YouTube. Ini tujuannya menjadi uh, album lah, menjadi folder penyimpanan setiap aktivitas-aktivitas saya yang sewaktu-waktu bisa saya putar kembali. Tapi karena seiring berjalannya waktu, saya dipaksa untuk memberikan kualitas video yang terbaik di YouTube saya. Akhirnya saya mulai pertajam cara edit video saya, edit video, kemudian berbicara di depan kamera. Dari situ berkembang sampai akhirnya muncullah channel YouTube yang namanya Trimono Group. Suka duka jadi YouTuber sebenarnya banyak. Saya mulai dari sukanya dulu. Sukanya itu, ya, mungkin saya berangkat dari sebuah manfaat. Jadi sebelum saya terjun ke dunia YouTube ini, saya adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang editing video, editing gambar, apalagi berbicara di depan kamera. Tetapi semenjak saya memulai menjadi seorang YouTuber, saya mulai belajar tentang edit video. Ini manfaatnya. Kemudian saya belajar berbicara di depan kamera. Yang dulu saya jangankan berbicara di depan kamera, saat foto bersama pun saya agak malu ya. Tapi semenjak masuk ke dunia YouTube ini, saya harus dipaksa untuk bisa berbicara di depan kamera. Kalau untuk dukanya sebenarnya hanya satu ya yang menjadi duka atau kesulitan menjadi YouTuber pemula, yaitu untuk mencapai monetisasinya, ya, untuk mengaktifkan AdSense-nya. Ya, karena memang agak berat juga persyaratan dari YouTube ya. Waktu itu saya harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Berdasarkan pengalaman saya, kalau 1000 subscriber itu cepat, gampang kita dapatkan. Yang susah itu adalah jam tayang. 4000 jam tayang. Ya, satu-satunya cara adalah kita harus menampilkan video yang berkualitas, video yang bermanfaat, video yang disukai oleh banyak orang. Ya. Ya, waktu itu harus diakui video saya bukan video yang berkualitas, makanya agak sepi, dan hanya ya 1 tahun lah ya. Saya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai monetisasi. Dan akhirnya setelah 1 tahun, berhasillah channel saya dimonetisasi. Kalau untuk pesan saya bagi YouTuber pemula, intinya menjadi YouTuber pemula itu tantangannya paling banyak, paling besar. Kita bukan artis, kita bukan orang terkenal, public figure yang saat membuat channel YouTube itu langsung viral, langsung banyak pengikutnya, langsung banyak penontonnya. Kita ini benar-benar memulai dari awal
mulai dari nol, ya kita yang bukan siapa-siapa harus bersaing dengan orang yang sudah sukses, orang yang besar, ya. Tapi meskipun banyak saingannya, ya, intinya jangan pernah berhenti berjuang, ya. Tetap ikhlas membuat video yang berkualitas, yang bermanfaat, yang menghibur, ya, yang bisa disukai oleh orang-orang, ya, sehingga channel kita bisa dimonetisasi minimal, ya, kemudian bisa mendapatkan penghasilan, ya. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti membuat video, ya. Kemudian ini yang paling penting juga bahwa saat menjadi YouTuber pemula, ya, kita membutuhkan rekan, partner, ya. Kita bisa collab, ya. Kita bisa berdiskusi tentang YouTube, ya. Dan jangan pernah merasa lebih pintar, ya. Tetapi teman-teman harus memposisikan diri sebagai gelas yang kosong, ya. Apalagi masih YouTuber pemula, ya. Harus memposisikan diri sebagai gelas yang kosong yang siap diisi. Diisi oleh siapa? Diisi oleh orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankan YouTube, ya. Yang lebih dulu terjun ke dunia YouTube. Mungkin ini yang paling penting, ya. Bahwa kita harus terus belajar, baik itu belajar secara pribadi, ya, otodidak dari YouTube, dari tutorial YouTube yang ada, dan juga secara langsung dari mentor-mentor yang bisa dikatakan orang-orang yang lebih dulu mengenal YouTube atau dunia YouTuber. Kurang lebih seperti itu.